Oke baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya teman-teman, di video kali ini masih ingat dengan yang namanya Suginur? Iya, masih dong. Coba dulur, kita akan ngobrol serius ya. Dolan gamblek. Gitu ya. Matamu, Bong. Matamu bosok panset kowe. Asu kami itu, Bong. Bajingan kowe. Ruk coruk. Heh? Asu kowe. Coruk. Apa gak semua surat kowe? Binatang. Ya dari telae. Wani karo aku. Aku nyolong apamu, he? Bajingan kowe enak kowe. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nak kene marai cangkem ae. Bangsat kami itu. Marahnya. Godak telae. Tak cungkil matamu, sumpah tak cungkil matamu. Kowe masa dolan kene, kowe dibuki kowe kene. Marai ramen kuping, blebeke yo pami. Blebeke angga. Karena anakmu, bojomu, wetengmu, wong tuamu bledos kena corona, mati bongko kabeh. Jodoh watur cangkem ora botol. Mbokne ancuk kabeh. Kena cangkem ora sopan. Wong urip ini ra salah apa-apa ora sang nek-nekke wong. Bangsat. Kowe masamu penting kene, dijejeli kene. Matamu bosok. Bong cebong. Tubruk dibongko nang dadi tengah kono kowe. Yakmu siga dadi limo. Polomu moncrot. Kancrat di dalam. Otakku mendidih ngene iki. Polomu mencos ya kok. Wis ya, teman ya. Urip dolan kok sing sopan sing aturan tatanan. Sudah teman, aku Kanca kelas melek ya nang gopo. habis kesabaranku, Bong. Aku salah apa? Kok baturun kok dulurmu aku. Ayo, Bong, kamu ngomong aku stres, tak cungkil matamu nanti, Bong. Ngomong di depanku, Bong. Hei, tak jodohi salah iki wong ngobrol saya nanti. Udah. Kita kembali lagi ke jalan yang lurus. Ya jadi Suginur ini mengomentari pernyataannya Pak Yusuf Kalla kemarin yang menyatakan apa? Pak Jokowi menjadi presiden karena Pak Yusuf Kalla. Nah penasaran kan seperti apa tanggapannya? Teman-teman harus simak video ini sampai selesai. Kenapa kita masih bersama Opung Parbelak? Oke, bagaimana keseruan dan kelucuannya? Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kalian tahu kan kemarin Mas Wapres baru saja memberikan tanggapan kepada pernyataannya si JK, ya kan? Yeah. Suginur ikut-ikutan memberikan tanggapan. Suginur dibilangnya masih JK, Bapak masih ingat nggak? Kemarin Bapak ngomong, katanya kalau Joko Widodo jadi presiden maka negara ini akan hancur. Inilah Indonesia ini, pejabatnya nggak bisa dipegang omongannya. Masih ingat kalian kan, Suginur? Yang bakar buku Gibran Endgame. Bikin pernyataan dia. Ikut-ikutan aja. Disalah-salahkannya si Jika. Pikirku, dibela-belanya Pak Jokowi. Pikirku begitu. Iya. Wih, ada potensi nih jadi termul. Pikirku begitu kan. Kalau kamu mau jadi termul, cepat daftar. Biar ku keluarkan nomor induk termulnya. Percuma Anda ngomong sekarang termul. Itu kalau bukan karena saya itu nggak akan jadi wali kota, nggak akan jadi presiden. Yes. Dulu Anda pernah ngomong, ya kan masih ada videonya. Saya ingat betul itu omongan Anda itu. Bisa hancur Indonesia ini kalau dipimpin Jokowi. Nah, coba cari videomu itu Pak Yusuf Kalla. Bisa hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi. Itu keluar dari mulutnya Anda itu. Omongan sama tindakan itu nggak sama. Makanya Indonesia ini ketinggalan terus, keterbelakangan terus. Mentalnya, spiritualnya, ekonominya. Karena pejabatnya kayak Anda ini, omongan sama mulut, sama hati, sama pikiran itu nggak sama. Sama kayak omongan hati pikiranmu itu gak sama. Gak sejalan. Kau bilang kemarin, kalau Bapak Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, maka saya akan mencium kaki daripada jaksa penuntut umum. Iya. Itu janjimu kan? Iya, bener. Banyak kali gayamu sama kau kayak Amin Rais. Gak bisa dipegang omongannya.
Kalau Yusuf Kala masih mending, ya kan? Nggak bisa Pejabat. dipegang omongannya, dia pejabat. Nah kau, pejabat bukan, anggota DPR bukan. Tetapnya juga nggak bisa dipegang omonganmu. Jadi nggak bisa dipegang omongan bukan tergantung dia pejabat atau enggak. Tergantung orangnya. Iya. Bapak Joko Widodo pejabat tapi masih bisa kok dipegang omongannya. Mengamuk-ngamuk dia, kukira dia kepengen ikut jadi termul. Sugi Nur. Berapa buku Gibran yang kemarin yang kau pesan? Yang kau bakar juga berapa biji? Aduh, ya bukan Sugi Nur namanya, ya kalau nggak seperti ini karena apa? Di mana ada peristiwa besar, ya di situ Sugi Nur kepengen tenar, ikut nangkring dia biar tuh kalian. Namanya juga pengen tenar. Makanya ya, jadi ada satu apa namanya satu ceramah ya, ceramah yang menggambarkan seseorang jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan. Karena orang-orang seperti itu double itu katanya. Double apa double? Kita dengarkan. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan diri, ini maju karena saya, ini bisa begini karena saya, yaitu orang double. Orang double. Aku tidak menyinggung siapa-siapa ya. Jadi jangan pernah kalian mengatakan kalau nggak gara-gara saya dia nggak akan jadi kepala desa. Kalau nggak gara-gara saya dia nggak akan menjadi anggota DPR. Kalau nggak gara-gara saya dia nggak akan jadi presiden. Itu namanya double. Itu namanya orang double. Iki double iki bos apa iki? Kalau di Medan ini artinya jorok. Jawa jorok. Double itu lubang pantat. Minta maaf. Lah itu di Medan. Nah, kalau di Medan double ayam katanya lubang pantat ayam. Itu kalau misalnya ada terjemahan lain tolong ya monggo dikoreksi. Iya emang. Ini kan betul-betul kasar loh. Maksudnya bukan Pak Ustadz yang kasar, ini adalah perbuatan kasar. Iya. Double. Tahu kalian ya, itu si Uri Baret udah keluar dari persembunyian. Kemarin ada videonya ya kan, ya diwawancara, ya dia mukanya pucat. Pucat dia mungkin merasa berdosa. Ngerasa bersalah, tapi sebetulnya bukan merasa berdosa, bukan merasa bersalah, Bung Parbilak. Enggak, karena takut di penjara. Soalnya kan udah ada yang melaporkan dia ke Polda. ini dia dengar, lihat mukanya ya, mukanya pucat mau mencret. Perjuanganku dari Indonesia sekarang ya. Informasi selanjutnya, kalian tahu Uri Baret baru saja keluar dari persembunyiannya setelah melewati beberapa hari karantina. Kita nggak tahu dia karantina mandiri atau disuruh temannya. Kau jangan dulu nampak ke permukaan, kau banyak nyari-nyari kau. Keluar dia kemarin biar tahu kalian memberikan pernyataan, pucat mukanya. Aku mikirnya kelebihan skincare-nya ini pikirku begitu. Oh ternyata dia mungkin merasa bersalah, merasa berdosa, merasa jahat. Nggak taunya bukan gara-gara itu. Kenapa dia kayak gitu pucatnya? Mungkin juga karena dia baru saja dilaporkan ke Polda. Pucat dia kayak orang baru mau apa? Kayak orang mau mencret. Lihat ini. Perjuanganku dari Indonesia sekarang ya. Maaf, aku tidak mau.
rakyat Indonesia, teman-teman media, kita akan menyerang lawyernya. Kalau secara pribadi saya belum bisa speak apa. Teriak-teriak Tapi nanti lagi sih. kalau yang di Solo nanti sama Mas Andika. Kalau yang di Jakarta insya Allah dengan tim Taka. jadi pada siapapun jangan main-main dengan tempat yang berjarak. Pucat dia, Pak. Pucat dia. Mana muka-muka garangmu itu? Yang begini itu? Mana? Kemarin kan orasi kau bilang begini. Coba bikin dulu. Hah? Ayo gini. Bikin lah. Satu kata. Darah dan juga lehernya Bapak Joko Widodo, saya halalkan. Ih, kayak mau mencret kau. Ini orang ini, kalau sendiri-sendiri nggak berani orang ini. Udah berani lah itu, udah keluar dia dari kandang. Iya, keluar dari kandang mungkin lagi ada urusannya itu. Mungkin dia belum bayar arisan. Begitu bayar arisan, ada orang yang melihatnya. Di kamera lah dia. Nggak mau bayar, kalau nggak bayar arisan kan nggak mau keluar, dia kan nanti ditagih-tagih dia sama teman. Iya. Mananya Mbak Wuri? Kau bilang katanya mau bayar arisan. Udah lewat ini 3 hari. Tolonglah. Kau kemarin waktu arisan minta nomor pertama. Tiba sekarang kau bayar susah kali. Mana tahu. Terpaksa dia keluar. Atau dia mau beli obat mencret dia. Di rumah nggak ada yang mau disuruhnya, ya kan? Terpaksa dia keluar sendiri. Begitu keluar, ada wartawan. Mau nggak mau, ya kan? Terpaksa deh. Aduh, Wuri Baret ya. Sebetulnya kasihan aku ngeliat kau. Tapi cemana mau dibilang? Kau sendiri gak kasihan dirimu sendiri kan? Iya. Ada bila itu Wuri. Polda lo Wuri, Polda. Habis lo uangmu nanti balik Jakarta Solo Wuri. Abu Parabela jangan sombong kau. Vicky Impong juga dilaporkannya ke Polda. Begitu juga Blacker Majenang, jauh juga itu kampungnya. Laporkan juga ke Polda. Iya. Masalahnya sekarang begini, mereka laporannya jalan atau enggak? Penyidik menemukan bukti atau enggak? Iya. Kalau penyidik tidak menemukan bukti, untuk apa dipanggil? Tapi sekarang nggak bisa begitu, Opung Parpelak. Ya, setiap laporan harus diproses. Oke. Tapi jalan berapa bulan ini Vicky Impong, Blacker Majenang itu belum dipanggil? Coba dong ke Polda kalau berani panggil. Coba dong penyidik kalau berani panggil. Iya. Kalau memang menemukan bukti panggil. Panggil lah. Aku kalau sempat dituntun si Vicky sama si Blacker ini bisa mampus aku. Kau Parabela kau cari gara-gara ya. Ngapain kau suruh-suruh Polda manggil kami? Dasar kau Parabela sama aja kau kayak si Rismon pengkhianat. Ya bukan itu masalahnya. Penyidik ini kan bekerja dengan profesional. Kalau ada buktinya, ya kalau kuat ada unsurnya dipanggil. Iya, betul itu. Kan begitu. Udah Opung Parabela ya. Ini kayaknya agak susah ini untuk untuk diproses. Soalnya ngelaporin si Roy Suryo. Manusia yang nggak punya martabatnya itu pula yang melaporkan. Aduh. Iya kan? Iya. Kenapa aku bilang nggak punya martabat? Dia itu sekarang kan tersangka. Betul. Tersangka apa? Tersangka kasus pidana. Pidana apa? Pidana pencemaran nama baik. Ya kan begitu. Pidana apa? Pidana membuat dokumen yang tidak benar. Kan itu yang dituduhkan kepada dia. Ya. Itu orang yang bermartabat. Bagiku tidak bermartabat. Apalagi ya yang dikuyuk-kuyuk, ya yang diobrak-abrik itu masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Kan kelihatan. Yang tadinya orang-orang tidak bermartabat, yang 8 orang itu 3 kembali bermartabat. Itu hakku kalau menilai, kalau seseorang menilai seseorang itu bermartabat atau tidak, kan itu hak kita. Iya. Nggak ada masalah hukum di sini.
Dan begitu, Allah bilang aja Opung Parbela takut kalau disomasi. Ya kita harus hati-hati berbicara, harus bijaksana. Iya. Kita harus wise. Oke. Bukan wise. Ya Uri ya, ingat ya, kalau misalnya pergi kemana-mana jangan lupa pakai masker, biar jangan kelihatan sama wartawan. Iya. Kau udah bikin ulah kok kemarin nggak pakai masker pula kau, atau pakai masker sekaligus pakai helm. Lah Opung Parbela kalau dia pakai mobil, yang penting jangan ada yang kenal. Satu lagi biar tahu kalian, penggugat ijazah Bapak Joko Widodo yang kalah yang kemarin gugatannya ditolak, yang gugatannya ditolak di CLS minta naik banding, mengajukan naik banding, naik banding terus. Kita dengarkan dulu ini. Mas Andika. Oke, Mas. Jadi hari ini kami ke Pengadilan Negeri Surakarta. Ini intinya kami ingin menyatakan banding dengan putusan yang kemarin. Jadi yang perlu saya sampaikan dulu, pertama adalah alasan kami mengajukan banding. Jadi untuk informasi ke masyarakat, jadi putusan kemarin itu adalah NO. Jadi itu secara garis besarnya itu tidak, dalam putusan NO itu tidak menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli ataupun sebaliknya. Jangan kau putar-putar, NO itu artinya ya gugatan kalian ditolak. Legal standingnya mungkin kurang. Objek gugatannya juga nggak jelas. Dan kalian itu tidak berbicara kepentingan masyarakat banyak. Oke. Jangan kalian putar-putar ke sana ke sini, ini ono ene oho. Enak kali. Udah jelas-jelas kemarin itu NO itu artinya gugatan kalian tidak diterima. Bukan kalah atau menang, tapi tidak diterima di awal-awal aja sudah tidak diterima. Oke. Banyak kali gayamu. Kau kira orang bisa dibodoh-bodohi semua? Itu ijazahnya itu adalah palsu. Tidak membuktikan. Jadi buat informasi kepada masyarakat bahwa hasil sidang yang kemarin NO itu bukan berarti kami ini kalah atau menang. Jadi jangan sampai nanti ada orang-orang yang paham hukum kemudian bicara seolah-olah persidangannya kemarin kita menangkan lagi, ya keliru. Ya justru itu makanya kalian tuh harus tahu malu. Lebih bagus bertanding kalah daripada sebelum bertanding kalian udah ditolak. Ditolak itu ada alasannya, kan begitu? Legal standingnya kah, objek gugatannya kah? Ya kan setelah itu yang digugat apa? Apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan orang banyak? Itu betul. Tidak membuktikan bahwasannya ijazah ini asli. Udah dibilang CLS itu adalah sidang perdata di mana ya warga negara berhak untuk menggugat ya penyelenggara negara atau pemerintah atau negara ya terhadap suatu keadaan di mana keadaan itu merugikan kepentingan orang banyak. Itu loh. Ini kepentingan kalian yang dirugikan. Kalian bawa ke CLS. Udah percuma itu, daripada banding kalian lagi ditolak lagi bikin malu. NO itu tidak memutus itu. Jadi NO itu hanya masalah kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah alasan-alasan kami itu untuk mengajukan banding. Itu yang pertama adalah dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Nah, dasar hukumnya kita lihat dulu. CLS ini sebenarnya kan tidak ada aturan baku atau aturan undang-undang yang khusus mengatur secara baku tentang gugatan, kalau bisa saya bilang ini jenis baru ya. Citizen law suit ini. Jadi tidak ada aturan-aturan yang khusus mengikat pada CLS ini. Maka dari itu kemarin kami
secara mendetil kami mempelajari isi putusan itu, majelis hakim berpandangan bahwa CLS ini merujuk kepada perma yang berkaitan dengan undang-undang lingkungan hidup. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang kami ajukan. Jadi yang kami ajukan ini adalah intinya ini dari masyarakat. Jadi bukan CLS hanya khusus untuk lingkungan hidup lah. Makanya dalam penerapan hukum majelis hakim memutuskan NO ini yang kami upayakan karena di ketawa kita memang beli orang-orang ini baik. Ini biar tahu kalian memang beda kelompok sama Rosuryo ya, tapi satu spesies. Oh, Bung Parvela, kau jangan kayak Yusuf Kala lah. Jangan kau bikin apa namanya istilah-istilah yang apa namanya yang absurd gitu loh. Lah, apa beda? Apa salahnya rupanya? Beda kelompok satu spesies. Aduh, ya jadi terserah kalian lah mau apapun mau kalian bikin terserah kalian ya. Karena apa? Itu akan membuktikan bahwasanya kalian itu kerja ya. Daripada kalian nggak bikin apa-apa, ketahuan kalian nggak kerja. Nah ini dibikin banding ini biar nampak aja kerjanya orang ini. Kan begitu, kalau misalnya nggak mengajukan banding, mananya kerja kalian ini? Mananya kerja kalian ini? Mananya kerja kalian ini? Kan gitu. Atau kalian merasa nggak enak, ya kan? Ah, nanti kita dibilang nggak kerja, yuk banding yuk. Di awal-awal sebetulnya udah tahunya kalian hasilnya itu bakalan ditolak. Iya. Ya. Nah, ini kemarin biar tahu kalian kan aku bilang sama kalian ini ya. Ini Rosuryo ini ya, kalau bisa jangan pakai data-data orang untuk menikam temannya sendiri. Iya. Dia ditikamnya, diserangnya si Rismon biar tahu kalian, tapi pakai data-data yang sibil. Iya kan? Tahu kalian? Komplain sibil. Komplain dia. Kita perhatikan ini. Terakhir buat Mas Roy Suryo, lain kali kalau mau mengambil data saya, buku yang saya tulis yang ingin Anda presentasikan ke ruang publik, seharusnya Mbok sowan dulu, menyapa dulu. Mas Taufik Bilfakih, Bang Bil, isinya saya mau pakai. Nggak apa-apa, saya juga tidak bermusuhan dengan Anda dalam konteks ijazahnya Rismon Sianipar. Tapi Anda tidak akan pernah menyatu dengan saya dalam hal pandangan tentang ijazahnya Pak Jokowi. Bagi saya, ijazah Pak Jokowi itu 100% asli dan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Tapi silakan kalau Anda tetap masih menganggapnya palsu, Anda buktikan nanti di pengadilan. Kalau Anda kena penjara, jangan salahkan saya Bang Bil. Komplain dia kan. Jangan pakai data orang. Ini kok benci orangnya tapi kok pakai datanya. Mananya? Tapi itulah dia, ya kan, selalu istilah itu melekat di dalam kehidupan manusia. Musuh daripada musuhmu adalah temanku. Sekarang Roy Suryo lagi musuhan sama si Rismon, kan begitu. Nah, musuhnya si Rismon itu, ya itu Bilfakih, ya kan begitu, si Bil, ya. Makanya si Roy Suryo menganggap teman sama si Bil, makanya seenaknya dia minta ngambil data tanpa permisi. Roy Suryo yang temanan sama si Bil, gentleman dong Roy. Kok pakai data orang nggak permisi? Payah. Gentleman dong, sementara kau kemarin ngamuk-ngamuk kau. Ya diambil datamu untuk dipakai di bukunya si Rismon. Ngamuk-ngamuk dia biar tahu kalian gara-gara data-datanya dipakai si Rismon. Lah ini informasi tentang saya ke Australia dari mana? Dari mana? Dari mana? Datang si Rismon. Ya, aku udah makan dari internet. Enak aja kau. Aduh. Ya. Nah, kemarin biar tahu kalian ya, si Rismon mengungkapkan bahwasanya skripsi Bapak Joko Widodo yang Fakultas Kehutanan itu sama dengan Fakultas Ekonomi, sama dengan Fakultas Hukum, sama juga dengan skripsi mahasiswa dari Fakultas Teknik. Lapet. Dari kemarin-kemarin kenapa nggak kau paparkan seperti itu? Kenapa baru sekarang? Kau memang bikin ribut aja kau.
Memang jujur aja, ya. Kalau bukan gara-gara itu Nusantara, nggak terbalik otaknya ini. Gara-gara itu Nusantara, makanya terbalik otaknya. Kalau aku masih berpandangan seperti itu, nggak murni ini penelitian ini. Nggak murni kau gara-gara meneliti kau, makanya kau kembali berbalik badan kau datang kau ke Solo kalau nggak gara-gara laporan kami. Banyak kali gayamu. Itu dia. Yang jadi pertanyaannya kenapa respon nggak dari kemarin-kemarin? Itu loh, betul pun. Sampai muncul temanmu itu Sri Pilaru mengatakan bahwasanya ada perpecahan anak bangsa gara-gara jahatnya Bapak Joko Widodo. Udah mau kucium kawan itu. Ya mau kucium lah, melihat modelnya seperti itu daripada ditamparin kan lebih bagus dicium kan. Dicium pipinya. Bagus sekali statement Bang Refli. Lalu datanglah wartawan kan ditanya, "Oh, Bu Parmela, bukannya kau tampar, kenapa kau cium?" Nah, dia itu kan idola saya. Dia itu mentor saya. Dia itu kan teladan bagi kita semua, toh. Kok gitu? Saya menyadari itu. Aduh. Nah, juga Yusuf Kalla, ya, itu kemarin itu dikomentari. Kemarin itu juru bicara dan juga, ya, relawan dari Bapak Joko Widodo kemarin hadir di head to head, ya. Jadi memang betul, ya, yang diungkapkan oleh banyak orang. Kenapa Yusuf Kalla itu memilih pilihan kata yang tidak tepat, ya? Ada termula gara-gara saya, dia itu bisa jadi presiden. Ini kan kata-kata yang tidak boleh keluar dari seorang negarawan, kan begitu, ya. Nah, tapi juru bicaranya yang mengatakan bahwasanya Bapak Yusuf Kalla, ya tidak ada kaitannya sama sekali sama si Roy. Roy Suryo pun pengen ketemu, ya, itu berkali-kali nggak pernah disetujui, nggak pernah mau Yusuf Kalla, kan begitu. Nah, harusnya yang keluar kata-kata dari Yusuf Kalla bukan tunjukkan saja ijazahnya, bukan. Kalau memang dia seorang negarawan, dia seorang gentleman, maunya katakan, dia klarifikasi, minta maaf, saya tidak ada hubungannya dengan mereka dan saya demi Allah, demi Muhammad Rasulullah mengatakan bahwasanya saya tidak pernah memberikan sepeser pun uang kepada mereka. Harusnya gitu ya. Maunya seperti itu. Dan saya bertanggung jawab karena apa? Karena saya mendampingi beliau menjadi calon wakil presiden tahun 2014 dan saya katakan bahwasanya dengan mata kepala saya sendiri menyaksikan ijazah beliau asli. Harusnya seperti itu kan? Iya. Nah, ini enggak dibawa-bawa termul. Lapet. Ya. Jadi ada satu ceramah, ya. Ceramah yang menggambarkan seseorang jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan. Karena orang-orang seperti itu double itu katanya. Double apa double? Kita dengarkan. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan diri, ini maju karena saya, ini bisa begini karena saya, ya itu orang double. Orang double. Aku tidak menyinggung siapa-siapa ya. Jadi jangan pernah kalian mengatakan kalau nggak gara-gara saya, dia nggak akan jadi kepala desa. Kalau nggak gara-gara saya, dia nggak akan menjadi anggota DPR. Kalau nggak gara-gara saya, dia nggak akan jadi presiden. Itu namanya double. Itu namanya orang double. Iki double iki bos apa iki? Kalau di Medan ini artinya jorok. Jorok, iya. Double itu lubang pantat. Minta maaf. Lah itu di Medan. Nah, kalau di Medan double ayam katanya lubang pantat ayam. Itu kalau misalnya ada terjemahan lain tolong ya, monggo dikoreksi. Ini kan betul-betul kasar loh.
Maksudnya bukan Pak Ustadznya yang kasar, ini adalah perbuatan kasar. Double. Lanjut, Pak Ustadz. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan diri, ini maju karena saya, ini bisa begini karena saya, yaitu orang double. Harus dipotong itu, harus dipotong. Jangan merasa paling penting, jangan merasa paling berjasa, jangan pengen menonjolkan diri. Ini sumber perpecahan. Aku yang paling penting, aku yang paling berjasa, yaitu yang menjadi sebab perpecahan. Karena kalau dipikir semua komponen itu penting. Saya kalau kasih contoh biasanya gini, gedung-gedung yang berdiri kuat kokoh itu ada besinya apa enggak? Ada. Besinya kelihatan apa enggak? Enggak. Tapi semua orang tahu kalau itu ada jasanya besi. Wah, itu gedung bisa berdiri kuat kokoh, pasti ada besinya. Semua orang tahu, semua orang mengakui, dan besi juga nggak pengen menonjolkan diri. Biar aku nggak kelihatan, nggak apa-apa kok. Ya. Orang sudah tahu kalau aku punya jasa. Paham? Paham? Coba. Benar juga loh, ya. Besi yang ngerasa punya jasa, pengen menonjolkan diri karena dia merasa paling penting, harus kelihatan. Ya, bangunan itu semrawut, bahasa Inggrisnya the pating serongat and pating jepat. Kenapa? Karena yang punya jasa pengen menonjolkan diri. Nanti semen ngerasa punya jasa juga pengen menonjolkan diri, koral pengen menonjolkan diri, ambruk malahan bangunan itu. Udah gini aja, Habibidin yang ganteng sebelah saya ini ada jantungnya apa enggak? Ya ada. Kalau nggak ada jantungnya ya sudah oek. Jantungnya beliau jasanya luar biasa untuk tubuh beliau, memompa darah, mengalirkan ke sekujur tubuh, semua organ tubuh dialiri darah, yang itu jantung yang bekerja keras terus memompa darah. Beliau berdiri jantung bekerja, beliau tidur pun jantungnya terus bekerja. Tapi jantungnya beliau kan nggak pengen menampakkan diri. Coba misalnya jantungnya pengen menonjol, manggon yang batuk. Paru-paru yo punya jasa, pengen ketok, manggon yang dengkul. Usus sih jasanya besar bagi tubuh manusia, mencerna makanan, sampahnya dibuang, gizi, vitamin, nutrisi diserap tubuh, itu jasanya usus. Usus gak mau menonjolkan diri, menonjol sedikit jadi masalah kok. Gara-gara usus menonjol, itu harus dipotong, harus dioperasi, karena jadi wasir, ambeien, bahasa Inggrisnya the double. Kenapa? Ya karena ususnya menonjol. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan diri, ini maju karena saya, ini bisa begini karena saya, yaitu orang double. Harus dipotong itu. Harus dipotong. Udah dengar kan? Double. Jangan pernah merasa berjasa, jangan pernah merasa Anda itu lebih penting, lebih berguna daripada orang lain. Gitu. Oke, ya itu dulu dari Mubar Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat
ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.